Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di Jumat ketiga dalam kajian kitab Nurul Yakin yang menceritakan tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada hari ini pengurus Tamir membagikan buku Nurul Yakin dari terbitan Darul Faruq yang kita bisa cek, yaitu di halaman 114. Di situ kita akan membahas tentang permulaan Perang Badar. Jadi peperangan pada masa dahulu itu tidak serta-merta langsung perang, semuanya langsung datang dan perang, tidak. Jadi mereka akan mengutus seseorang untuk perang tanding. Jadi mereka itu gentleman lah gampangannya, berbeda dengan perang sekarang. Jadi orang-orang yang dikatakan pembesar-pembesar atau pemimpin-pemimpin pasukan, mereka akan perang tanding menantang lawannya. Dan di sini kaum kafir Quraisy itu mengutus yang namanya Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya yang bernama Syaibah dan anaknya yang bernama Walid. Ketiganya adalah termasuk pembesar kaum kafir Quraisy. Ketiganya menantang kaum muslimin untuk mengutus 3 orang yang diajak untuk perang tanding. Dan keluarlah dari barisan kaum muslimin 3 orang dari kaum Ansor. Lantas dari kaum kafir Quraisy menolak dengan sebabnya bahwa yang keluar dari mereka itu tidak sebanding atau tidak sekufu, mereka yang keluar itu mereka bukanlah orang-orang yang dimuliakan dari kaum muslimin atau pembesar-pembesar kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus siapa? Mengutus Hamzah, mengutus Abu Ubaidah, yang ketiga mengutus Ali bin Abi Thalib. Kita tahu sendiri Ali bin Abi Thalib pada waktu itu umurnya masih belia, jadi masih muda. Dan ketiganya tersebut adalah keluarga inti dari Rasulullah SAW. Jadi mereka kalau perang itu gentleman. Jadi perangnya pembesar-pembesarnya dulu menantang untuk bertanding, setelah itu baru perang besar. Berbeda kalau sekarang. Kalau sekarang kan perangnya perang strategi, perang siasat. Jadi yang maju dahulu itu adalah apa? Pasukan, bukan pemimpin. Zaman dulu itu yang pertama di depan itu barisan itu adalah pemimpinnya, baru pasukannya. Berbeda kalau sekarang adalah pejabat, pasukannya dulu biar mereka perang, pemimpinnya ada di belakang. Kita mulai di halaman 114. Ini bukunya sama ya.
Ini juga kitab Nurul Yakin, namun yang ini sudah disarah. Jadi di situ misalnya nama-nama sahabat itu diterangkan, kemudian siro-sironya, kemudian misalnya ada hadis itu juga diterangkan, hadisnya itu sahih apa hadisnya itu dhaif. Summa ibtada'al al-qital bil mubadarah. Maka peperangan itu dimulai dengan perang tanding. Fa kharaja min sufufil musyrikina salasatu nafarin. Keluarlah dari barisan kaum musyrikin 3 orang. Siapa saja mereka? Utbah bin Rabi'ah baina akhihi Syaibah wa ibnihi Al-Walid. Yang keluar dari kaum musyrikin itu adalah Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya yang bernama Syaibah dan anaknya yang bernama Walid. Fatalabu akfa'ahum. Mereka semua itu menantang agar keluar dari barisan kaum muslimin itu orang-orang yang sekufu, orang-orang yang sepadan, yang sederajat, yang sama-sama mereka pembesar. Fa kharaja ilaihim salah satu minal ansor. Maka keluarlah dari barisan kaum muslimin 3 orang dari pembesar dari orang Ansor. Faqalu la hajata lana bikum. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Innama nuridu aqfa'ana min bani ammina. Kita minta pembesar-pembesar tersebut itu dari anak paman kami. Jadi yang ingin mereka hadapi adalah keluarganya sendiri. Jadi disitulah kenapa perang Badar disebut dengan Yaumul Furqan, yang membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk. Jadi antar keluarga itu bisa terjadi peperangan, karena yang satunya masuk Islam, yang satunya masih musyrik. Fa akhraja lahum alaihi salatu wassalam Ubaidah bin Haris bin Abdul Muthalib lil awal. Maka keluarlah dari barisan kaum muslimin dan diutuslah oleh Rasulullah SAW Ubaidah bin Haris bin Abdul Muthalib untuk menghadapi Utbah bin Rabi'ah. Wa Hamzah bin Abdul Muthalib lisani, dan Hamzah bin Abdul Muthalib untuk menghadapi saudaranya Utbah yang namanya Syaibah. Wa Ali bin Abi Thalib lisalis, dan Ali bin Abi Thalib menghadapi anaknya Utbah yang bernama Walid. Fa amma Hamzah wa Ali faqatala sahibaihima. Adapun Hamzah dan Ali, mereka berdua memenangkan peperangan tersebut, yaitu membunuh lawan tandingnya. Wa amma Ubaidah wa Atbah, adapun Ubaidah dan Atbah, fakhtalafa bidarbataini. Mereka berdua itu saling memberikan pukulan. Maksudnya kedua-duanya itu memberikan pukulan yang sangat mematikan. Kilahuma jarha sahibahu, keduanya sama-sama terluka. Fahama la rafiqa Ubaidah ala Atbah fa azhaza alaihi. Kemudian temannya Ubaidah, yaitu yang dimaksud itu adalah Hamzah dan Ali, membantu Ubaidah untuk membunuh Atbah. Wa khumila Ubaidah bainas sufufi jarihan yasilu muhsaqihi. Keduanya yaitu Hamzah dan Ali tadi setelah membunuh Atbah, keduanya membopong Ubaidah dan lukanya itu ada di kaki Ubaidah, dan di situ sampai terlihat darah putihnya. Jadi luka yang sangat
dalam. Jadi kalau di tulang itu kan ada sumsum. Ya kita kemarin kan habis sembelih kan. Nah, kalau kita dapat tulang kan biasanya kan ada putih-putih itu kan, enak itu namanya. Kalau dimasak kan biasanya kita sedot itu lah, itulah sumsumnya. Dan luka yang dialami oleh Abu Ubaidah itu terlihat sampai terlihat sumsumnya, sumsum putih. Wa adja'uhu ila janibi mauqifi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Ubaidah itu digotong dan ditaruh di sebelah tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini seorang pemimpin bagaimana dia bersikap kepada karyawannya, bagaimana dia bersikap kepada pasukannya, bagaimana dia bersifat kepada bawahannya. Fa'afrasahu sallallahu alaihi wasallam qadamahu asy-syarif. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memangku kakinya. Jadi dia memberikan penghormatan kepada Abu Ubaidah. Jadi Rasulullah itu memangku kaki yang terluka tadi. Fawado'a khaddahu 'alaiha. Kemudian pipi Rasulullah itu ditaruh di sebelah tempat luka tersebut. Jadi dipangku dan dicium. Ada nggak kalau sekarang pemimpin seperti itu? Pasukannya terluka kan? Atau pasukannya yang ada yang meninggal, apa yang mereka lakukan? Mereka biarkan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengabarkan wa basyarahu alaihi salatu wassalam bisyahadah, bahwasanya Abu Ubaidah itu termasuk orang yang syahid di jalan Allah. Dan benarlah bahwasanya Abu Ubaidah itu tidak lama kemudian beliau meninggal dan dikuburkan di daerah Sofro. Jadi setelah perang Badar selesai, kemudian Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah dan melewati daerah yang namanya daerah Sofro. Disitulah kita akan mengetahui di situ Abu Ubaidah syahid pertama dalam perang Badar dikuburkan di situ. Faqala, apa kata Abu Ubaidah tatkala dia diberitahu bahwa dia termasuk orang yang syahid? Wajidtu wallah anna Aba Thalib kana hayyan la ya'lama annana ahaqqu minhu. Seandainya Abu Thalib itu masih hidup, sesungguhnya aku itu lebih berhak untuk membelanya daripada Abu Thalib. Kita semua mengetahui bahwasanya Abu Thalib itu pamannya Rasulullah SAW. Dalam tanda kutip ada yang mengatakan beliau masih belum masuk Islam. Itu orang yang pertama, orang garis depan yang membela Rasulullah SAW sewaktu di Mekah. Apapun ancaman, apapun gangguan, Abu Thalib lah yang mencegah. Jangan sampai gangguan, ancaman atau pembunuhan itu terjadi kepada Rasulullah SAW. Biqaulihi, apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah, nuslimu hatta nusarra'a haulahu, kita tidak akan menyerahkan Rasulullah SAW sampai kita mati berkolong tanah. Jadi kita akan membela Rasulullah meskipun kita harus mengorbankan nyawa kita. Waladhala al-abna'ina wal halaila, meskipun kita itu melupakan anak-anak kita dan istri-istri kita. Jadi Rasulullah itu adalah prioritas pertama, baru keluarga mereka.
Nah, sekarang ada nggak ya pemimpin seperti Rasulullah SAW sifatnya, yang akan dibela oleh pasukannya, oleh pengikutnya, sampai-sampai pengikut itu mau untuk apa? Mengorbankan nyawanya, mengorbankan anaknya, keluarganya, hanya untuk membela pemimpinnya. Nah, dalam tanda kutip, kalian ini kan masih muda, bagaimana kalian bisa mengambil ibrah dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa-masa perang? Untuk apa? Agar kita bisa memimpin masyarakat kita, agar kita bisa memimpin orang-orang di sekitar kita dengan menteladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maksud saya, kenapa kok di dalam perang? Karena di situ kita akan perang. Karena sekarang ini kita perang. Perang kita bukan perang ini apa adu pedang, bukan. Jadi perang pemikiran, perang harta, perang kedudukan. Sekarang ini bukan perang adu pedang yang akan kita hadapi sekarang. Nah, bagaimana kita mempersiapkan hal tersebut? Apa teladan Rasulullah SAW dalam menghadapi perang tersebut? Jadi kita harus apa? Punya keilmuan, kita juga ada penyokong dana, kita juga ada penyokong apa? Kekuatan. Kalau kita ingin memenangkan perang tersebut, kita bisa lihat apa yang terjadi di Palestina. Sokongan keimanan ada, sokongan dana ada, yang kurang apa? Satu, sokongan kekuatan. Palestina bisa lepas merdeka, bisa lepas dari penderitaan, butuh satu, yaitu sokongan kekuatan. Selama kita belum bisa membangun kekuatan, maka kita akan tetap terjajah. Sokongan keilmuan ada, kita sudah banyak yang berhasil. Sokongan dana juga ada, namun satu, sokongan kekuatan. Karena apa? Orang muslim masih belum bisa bersatu dalam satu panji keimanan. Orang muslim masih terpecah-belah karena apa? Panji golongan, panji ke suku, panji kenegaraan. Jadi masih belum bisa bersatu dalam panji keimanan. Kalau mereka sudah merasa bahwa saudaranya itu meskipun berbeda kulit, berbeda tempat, tapi masih dalam satu keimanan, maka insya Allah orang Islam bisa berjaya dan mempunyai kekuatan. Wa ba'da inqidha'i hadhil mubarazah, setelah selesainya perang tanding tersebut, waqafa alaihi salatu wassalam baina sufufi ya'diluha biqadibin fi yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam di depan pasukan dan mempersiapkan pasukan tersebut dengan dia membawa tongkat. Jadi kalau kita lihat seorang jenderal, kapten membawa tongkat, itu memang ada caranya. Buat apa? Untuk meluruskan, kalau pada zaman Rasulullah apa? Meluruskan barisannya seperti sholat. Jadi barisannya tidak melenceng-melenceng. Jadi lurus, rapi semuanya. Jadi jangan heran kalau ada para jenderal, pak polisi
Itu membawa tongkat, macam tongkat komando, itu memang ada sejarahnya. Famarro bisawatin bin Ghaziyah khalifi Bani Najjar wa huwa kharija minas shaf. Kemudian Rasulullah SAW mendapati Sawad bin Ghaziyah, pembesar dari Bani Najjar, dia keluar dari barisan. Jadi Sawad bin Ghaziyah itu orangnya agak gemuk. Nah, lagi barisan gitu lurus, lah ternyata kok perutnya ini karena kebesaran terlihat oleh Rasulullah, wah iki kutaane kayaknya dia apa? Dipukullah oleh Rasulullah SAW. Fadarabahu bil qadibi fi batnihi. Kemudian Rasulullah SAW memukulnya dengan tongkat yang dia pegang. Faqala istaqim ya Sawad. Berdirilah yang lurus, Sawad. Faqala, apa yang dikatakan oleh Sawad? Auja'tani ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau telah menyakiti aku. Waqad bu'ista bil haqqi wal adl. Padahal engkau diutus dengan kebenaran dan keadilan. Sekarang ada enggak ya pasukan, ya tentara, tamtama lah gampangannya, kemudian dia itu protes kepada kaptennya atau kepada mayornya, pimpinannya, dia protes, kemudian karena pemimpinnya itu berbuat dolim kepadanya. Ada yang berani gitu enggak? Paling gampang gini aja, kalian di sekolahan kan ada ketua kelas. Nah, ketua kelas kalian semena-mena kemudian kalian protes, ada nggak gitu? Kalau di sini kan ada kan ketua regunya, ada yang ketuanya itu yang semena-mena meskipun tidak sengaja itu kalian protes, ada nggak? Kalau ada berarti bagus berarti. Lah, kemudian apa jawaban Rasulullah? Fa'angkidni min nafsika, maka ini perkataan dari Sawad, maka berikanlah aku kesempatan untuk membalas. Kan Rasulullah itu kan memukul kepada perutnya Sawad, kemudian Sawad protes bahwasanya Rasulullah itu kan diutus untuk memberikan keadilan. Aku iki wis lurus, memang awakku sing lemu, protes. Fakasafa Rasul sallallahu alaihi wasallam an batnihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka bajunya dan memperlihatkan perutnya. Lah, di sini kita ketahui bahwasanya perut laki-laki itu bukan aurat. Jadi nek salat mari ngono ketok perute gak apa. Faqala istaqit ya Sawad. Ya wes iki wetengku, perutku, aku mau kan mari gepuk. Ya wes balesen, pukullah perut saya. Fa'tana kau Sawad wa qabbala batnahu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sawad? Sawad itu langsung memeluk Rasulullah SAW dan mencium perutnya. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ada hadis yang menerangkan bahwa kulit Rasulullah SAW itu akan terbebas dari api neraka, dan orang yang menyentuh kulit Rasulullah dan dalam keadaan Islam dia akan terbebas dari api neraka. Dan Sawad itu ingin menjadi atau termasuk jadi golongan orang-orang yang terbebas dari api neraka karena dia juga bersentuhan dengan kulit Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW terheran dengan
apa yang dilakukan oleh sahabat. Ma hamalaka ala dzalik, apa yang kamu lakukan, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kan katanya tadi kamu ingin memukulku, tapi kamu kenapa kok cuma merangkulku dan mencium perutku? Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad hadara ma tara. Kita semua kan sudah tahu bahwasanya perang itu akan pecah. Jadi perang itu tidak bisa ditunda lagi. Fa aradtu an akhiku ayyakuna akhirul ahdi ayyamusa jalati jaladaka fada'alahu bi khairin. Maka yang aku inginkan sebelum peperangan ini dimulai, kulitku itu bersentuhan dengan kulitmu Rasulullah SAW. Itu di Sa'ad bin Ghaziyah itu ingin kulitnya itu bersentuhan dengan kulit Rasulullah, karena Sa'ad bin Ghaziyah itu mendengar bahwasanya siapa yang bersentuhan dengan kulit Rasulullah dan orang tersebut dalam keadaan Islam, maka dia akan terbebas dari api neraka. Dan itu juga berlaku dengan semua nabi, tidak hanya Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW terkakek dan mendoakan Sa'ad dengan doa yang baik. Sa'ad Ghaziyah bin juga termasuk dari orang yang syahid pada masa itu. Summa ibtada'a alaihi salam, kemudian Rasulullah SAW memulai yusi al-jais dengan memberikan wasiat kepada para pasukan. Faqala la tahmilu hatta amarakum, janganlah kalian melakukan atau melakukan sesuatu sebelum diperintahkan. Jadi kalau belum ada tanda atau perintah dari pimpinan, jangan lakukan sesuatu. Wa inik tanafakum al-qaumu fandahuhum bin nabal. Apabila pasukan musuh itu telah mengepungmu, maka lemparilah mereka dengan panah. Wala tasullus suyufa hatta yaghshawkum, dan janganlah kalian mencabut pedang kalian kecuali pak musuh itu sudah ada di dekat kalian. Ya, kalian biasanya kalau melihat perang tanding di film-film yang biasanya perang tanding kan film-film dari apa ya? Jepang itu kan, samurai, kan kita bisa lihat orang, kalau kita berhadapan dengan orang, dia membawa senjata tajam tapi masih disarungkan, itu akan membuat apa? Lengah siapa? Musuh. Berbeda dengan kita menghadapi orang tapi senjatanya itu sudah terhunus, itu akan membuat apa? Waspada musuh kita. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang dan dia membawa pasukan terhunus, kita gak perlu pakai terhunus, sarungkan saja dulu, kecuali kalau dia sudah berhadapan dengan kita, langsung depan dan jaraknya sudah dekat, baru hunuskan senjata kita. Untuk apa? Membuat musuh kita itu apa? Lengah atau terkecoh, dan biar dia itu tidak perhatian dengan senjata kita. Summa haddahum anas sabri was sabat, kemudian Rasulullah SAW meminta kepada pasukannya itu untuk sabar dan mempunyai kekuatan, ketetapan hati yang kuat.
Summa raja'a ila arishuhu wa ma'ahu rafiquhu Abu Bakar. Setelah memberikan wasiat tadi, Rasulullah SAW kembali ke tendanya ditemani oleh Abu Bakar, wa harisuhu Sa'ad bin Mu'ad, dan siapa pengawalnya, yaitu namanya Sa'ad bin Mu'ad. Nah, sekarang ini kan kita lihat di TV, Pak Presiden itu kan ada asistennya, ya sama Rasulullah SAW juga punya asisten yang namanya Abu Bakar. Dan Pak Presiden kan sekarang juga punya apa? Pengawal. Nah, sama di zaman Rasulullah juga ada pengawalnya. Dalam perang Badar itu pengawalnya namanya Sa'ad bin Mu'ad. Dia itu berada di belakang Rasulullah dengan pedang terhunus. Sama sekali pedangnya itu tidak tersarungkan waktu perang. Jadi dia dalam keadaan siaga, apapun yang terjadi dia sudah siap. Ala babil arisi mutawassyihun saifahu, dia berjaga di pintu tenda tersebut dengan pedang terhunus. Wa kana min du'ai Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakal waqt kama jaa fi sahihil Bukhari. Adapun salah satu doa dari doa-doa Rasulullah pada waktu itu sebagaimana yang diterangkan dalam Sahih Bukhari, Allahumma ansud ahdaka wa wa'daka, ya Allah kami mendambakan perintahmu dan janjimu. Allahumma in syi'ta lam ta'bud, ya Allah jikalau engkau menghendaki maka engkau tidak disembah. Maksudnya apa? Rasulullah meminta kepada Allah apa yang dijanjikan itu terkabul pada masa waktu itu. Kita bisa membayangkan pasukan dengan 300 orang dengan persenjataan seadanya, mereka melawan pasukan 950. Jadi 3-1. Pasukan kafir Quraisy dengan persenjataan yang lengkap, pasukan Muslim dengan senjata apa adanya. Faqala Abu Bakar hasbuka. Abu Bakar yang menemani Rasulullah SAW berkata, sudah cukup ya Rasulullah. Fa innallaha sayanzizu laka wa'dahu, sesungguhnya Allah akan mengabulkan janji-janjinya. Fa kharaja alaihi salatu wassalam minal arisi wa huwa yaqul sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Bahwasanya Rasulullah SAW keluar dari tendanya dan beliau berkata, sesungguhnya pasukan kaum Quraisy itu akan terkalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Jadi sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur itu Al-Qamar ayat 45. Dan ayat tersebut itu menerangkan keadaan pasukan kafir Quraisy di perang Badar. Summa qala alaihi salatu wassalam yukharribul jais. Kemudian Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada pasukannya, walladzi nafsu Muhammad biyadihi, bahwasanya zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la yuqataluhumul yauma rajulun, tidaklah berperang di hari ini seorang laki-laki fayaqtalu sabiran muhtasaban, maka dia berperang dengan sabar dan mengharap, mukbilan ghairu mudbirin, dia maju terus tanpa ada alasan mundur, illa adkhalahul jannah, kecuali Allah akan memasukkan ke surga. Jadi Rasulullah memberikan pengingat kepada para sahabatnya bahwasanya orang yang ikut perang pada hari ini dia bersabar dan dia maju
tanpa ada niat untuk mundur, kemudian dia meninggal atau syahid di dalam perang tersebut, maka balasannya adalah surga. Wa man qatala qatilan falahu salbuhu, dan barang siapa yang ikut perang dan membunuh lawannya, maka baginya adalah ghanimah atau harta orang yang dibunuh tersebut. Jadi satu, dikasih kebahagiaan bahwa yang meninggal itu akan masuk surga. Yang kedua, bagi yang masih hidup dan dia bisa membunuh atau menewaskan lawannya, maka baginya harta dari orang yang dibunuh tersebut menjadi miliknya. Faqala Umar bin Hammam wa biyadihi tamaratun yaqulwa. Setelah itu Umar bin Hammam, dan di tangannya itu ada kurma yang dia makan. Bah itu kalau sekarang kita itu maksudnya perkataan atau ucapan yang mengejutkan, seperti itu. Kalau orang Arab itu bah. Ma baini wa baina an adkhula janna illa an aqtulani haula summa qadafat tamarat. Yang memisahkan saya dengan surga itu adalah apa? Mereka. Jika saya mau ingin masuk surga, maka saya harus ikut perang dan saya terbunuh di perang tersebut. Kemudian dia melemparkan kurma yang dia makan. Wa akhadha sayfahu faqatala hatta qutila, dan dia ambil pedangnya dan dia berperang sampai dia terbunuh dalam peperangan. Ada riwayat yang menceritakan bahwa setelah dia melemparkan kurma tersebut, dia itu membaca sambil dia berlari sambil membaca nasyid, rakadan ilallahi bighairi zadin. Dia berlari kencang untuk menggapai Allah tanpa membawa bekal. Illat taqwa wa amalil ma'ad, kecuali dia hanya membawa takwa dan amal dan hari akhir. Wasabru fillahi alal jihadi, dan kesabaran dalam peperangan atau dalam jihad. Wa kullu zatin ardahun nafad, bahwasanya semua bekal itu akan habis. Khairat taqwa wal barri war rasyad, kecuali takwa dan kebaikan dan kebaktian. Jadi kita bisa mengambil ibrah bahwasanya Umar bin Hammam itu sewaktu mendengar nasihat Rasulullah, dia langsung melempar kurma yang ada di tangannya, langsung mengambil pedang. Seketika pemimpin pasukan mengatakan bahwa perang dimulai, dia langsung berada di garis terdepan. Sekarang ada nggak ya? Dikatakan pemimpin, ayo perang, saya yakin banyak yang mencari di garis belakang. Karena apa? Karena dalam tanda kutip ya, kita mati dalam peperangan itu belum tentu kita masuk surga. Berbeda dengan apa yang terjadi kepada di sahabat-sahabat Rasulullah dalam perang Badar. Karena janji Rasulullah bahwasanya yang terbunuh dalam perang Badar mereka pasti masuk surga. Dan Rasulullah juga mengabarkan kepada para sahabatnya, si A akan meninggal dan tempat wafatnya itu di situ. Si B, si C, si D, semuanya disebutkan semuanya.
Setelah selesai perang Badar, ternyata apa yang dikatakan Rasulullah itu semuanya terjadi. Itu adalah salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Dan para sahabat yang diceritakan itu, mereka itu malah bergembira, bukan bersedih. Bergembira bahwasanya apa yang dia lakukan pahalanya apa? Masuk surga. Jadi kita sebagai seorang Islam, kalau kita diceritakan bahwa apa yang kita lakukan akan membawa kita masuk surga, meskipun itu kita harus mengorbankan nyawa, maka kita harus bergembira. Nah, orang Islam sekarang mereka masih jauh dari teladan tersebut. Kita malu dengan siapa? Kaum Palestina. Mereka dibombardir setiap hari, tapi mereka bisa tersenyum. Tidak ada yang bersedih. Karena mereka yakin kalau mereka mati di saat itu, mereka pasti akan masuk surga. Jadi cita-cita kita bukan menjadi seorang presiden, menjadi bupati, menjadi gubernur, bukan. Menjadi orang kaya, bukan. Menjadi ulama terkenal, bukan. Tapi cita-cita kita apa? Bisa masuk surga. Cita-citanya itu simple, tapi jalan untuk menuju itulah yang perlu kita tata. Besok kita menjadi apa? Itu hal kedua, asalkan kita bisa masuk surga. Tiada kenikmatan yang ada di dunia ini yang bisa mengalahkan surga tersebut. Di pertemuan kemarin saya menceritakan ada seorang anak sama bapak itu berundi. Siapa yang ikut perang, siapa yang harus di rumah menemani keluarganya. Akhirnya di perang Badar tersebut anaknya yang menang. Akhirnya bapaknya mengeluh kepada anaknya, "Nak, kabeh kan tak penuhi kabeh. Aku iki wis tuwa, aku pengen perang. Awakmu jek enom, masih banyak peluang untuk ikut perang." Apa kata anaknya? "Wahai bapakku, aku akan mengalah kecuali untuk hal ini. Karena aku yakin kalau aku perang kemudian aku gugur, maka pahalanya adalah surga." Dan ternyata biqadrillah anak tersebut termasuk orang yang syahid. Dan kemudian disusullah oleh bapaknya syahid juga di perang Uhud. Jadi para sahabat Rasulullah yang mereka kejar itu bukanlah dunia. Yang mereka kejar itu jalan untuk masuk surga. Dari jalan apapun, kita sebagai apa besok Rasulullah SAW tidak membebaskan, tapi intinya bagaimana kita masuk surga. Jadi kalau kita menulis, ditanya cita-citamu jadi apa? Jadi penyanyi, ada juga yang ingin
jadi gubernur, ada jadi orang kaya, tapi belum pernah saya melihat tulisan cita-cita anak itu ingin masuk surga. Belum pernah saya melihat. Nah, itulah yang perlu kita rubah. Kalian yang masih muda besok bisa merubah image orang Islam. Kalau ditanya cita apa, ingin masuk surga. Semoga yang kita pelajari di sini bisa memberikan manfaat dan kita bisa mengambil ibrah bahwasanya sebagai seorang pemimpin harus bersikap adil kepada bawahannya, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan kepada Sa'ad bin Waziyah. Dan juga seorang pemimpin itu harus memiliki keyakinan, harus memiliki keteguhan, dan seorang pemimpin tersebut juga harus yakin sehingga para pasukannya mempunyai rasa kesabaran, rasa ketabahan hati bahwa apa yang dikatakan pemimpin itu pasti akan terjadi, pasti akan terlaksana. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.